Baiklah, di sini saya mengambil contoh obat golongan antihistamin yaitu obat cetirizine, di mana dari sumber yang saya dapatkan yaitu cetirizine ini adalah merupakan obat yang efektif dalam mengobati reaksi alergi konjungtivitis seperti radang mata, alergi kulit seperti urtikaria, infeksi saluran pernapasan, dan reaksi alergi lainnya. Kemudian untuk analisis dari cetirizine ini sendiri, saya mendapatkan sumber dengan judul optimasi formula fast disintegrating tablet cetirizine HCl dengan filler binder Avicel pH 102 start 150 dan mannitol dalam kompleks includes beta cyclodextrin metode simplex lattice design, di mana dalam jurnal ini dikatakan analisis kualitatif yang digunakan yaitu menggunakan spektrofotometri FTIR yang dilakukan terhadap cetirizine HCl. Di sini terlihat hasil dari analisis kualitatif tersebut, di mana hasil yang didapatkan yaitu karakterisasi cetirizine dengan menggunakan FTIR ini menunjukkan daerah gugus fungsi berada pada daerah 1500 ke atas, sedangkan daerah fingerprint berada pada daerah 1500 ke bawah. Cetirizine HCl ini menunjukkan gugus fungsi karboksilat di mana vibrasi OH karboksilat stretching pada bilangan gelombang 3100 cm pangkat min 1 dan vibrasi CO karboksilat pada cetirizine HCl nampak pada bilangan gelombang 1720 cm pangkat min 1. Fingerprint dari cetirizine HCl memberikan puncak pada vibrasi CO ether yang ditunjukkan pada bilangan gelombang 1100 cm pangkat min 1. Jadi di sini di sumber yang pertama yaitu dijelaskan bahwa antihistamin atau penghambat H1 bersaing dengan histamin untuk menduduki reseptor sehingga menghambat respon histamin, dan penghambat H1 ini disebut juga antagonis histamin. Kemudian di jurnal yang saya temukan, langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah preparasi sampel. Nah, uji pendahuluan dan uji identifikasi preparasi diawali dengan proses penyaringan, dilakukan fraksinisasi dengan ether, dan hasil penguapan dilakukan pengenceran dengan metanol untuk melakukan uji identifikasi. Uji identifikasi pada penelitian ini menggunakan metode kromatografi lapis tipis atau KLT dengan perbandingan dua fase gerak yang tidak saling bercampur. Kemudian, kromatografi lapis tipis ini merupakan metode yang sederhana yang sesuai. Nah, fase diam yang digunakan dalam penelitian ini adalah silika gel GF254NM bersifat polar, yang dapat dilihat dari polaritasnya yang normal dan efektif untuk memisahkan analit yang nonpolar dengan fase gerak yang nonpolar. Selain itu, silika gel mempunyai daya pemisah yang baik. Nah, fase gerak yang digunakan dalam penelitian ini adalah kloroform. Kloroform ini bersifat nonpolar dan metanol yang bersifat polar. Dan fase gerak yang digunakan yaitu sesuai dengan zat siproheptadin hidroklorida yang didasarkan pada nonpolar. Sebelum dilakukan pengembangan plat KLT, perlu dilakukan membuat fase gerak dengan pencampuran kloroform dan metanol dengan perbandingan 9 mili banding 1 mili dimasukkan ke dalam chamber. Kemudian chamber KLT ini dijenuhkan, dan chamber yang digunakan pada KLT ini dijenuhkan terlebih dahulu menggunakan kertas saring setelah dimasukkan campuran pelarut. Baiklah, saya ingin bertanya untuk pertanyaan pada materi Novia. Tadi kan disebutkan pada analisis kualitatif cetirizine disebutkan bahwa untuk menganalisisnya dengan uji karakteristik menggunakan FTIR. Nah, pertanyaan saya, apakah ada uji lain yang bisa digunakan untuk menganalisis cetirizine ini selain FTIR? Nah, kemudian pertanyaan untuk materi Safira, pada materinya kan dikatakan bahwa sebelum dilakukan pengembangan plat KLT, terlebih dahulu membuat fase gerak dengan pencampuran kloroform dan metanol. Nah, pertanyaan saya, bagaimana fase gerak itu dapat dipilih dalam analisis KLT untuk siproheptadin ini? Dan juga apakah perubahan pada fase gerak dapat memengaruhi hasil analisis? Terima kasih.
Baik, selanjutnya pertanyaan yang pertama untuk Novia. Bagaimana cara dalam mengetahui gugus apa yang terdapat dalam suatu obat yang dianalisis yang berdasarkan hasil pada spektrum FTIR. Kemudian untuk Safira, dikatakan tadi bahwa sebelum melakukan suatu pengembangan pada plat KLT, itu kan membuat suatu fase gerak dengan pencampuran kloroform dan juga metanol dengan perbandingan 9:1 mili. Kemudian dimasukkan ke dalam chamber dan juga chamber ini akan dijenuhkan. Nah, pertanyaan saya, mengapa digunakan pencampuran antara kloroform dan juga metanol dengan perbandingan 9:1? Dan kenapa chamber KLT tersebut harus dijenuhkan terlebih dahulu? Analisis kualitatif cetirizin itu disebutkan bahwa untuk menganalisisnya yaitu dengan uji karakteristik menggunakan Fourier Transform Infrared atau VTIR. Nah, pertanyaannya apakah ada uji lain yang bisa digunakan untuk menganalisis cetirizin itu selain VTIR? Banyak eh, banyak analisis yang digunakan untuk menganalisis obat antihistamin. Contohnya ada uji organoleptis dan ada uji kelarutan dan juga reaksi warna, di mana untuk reaksi warnanya ini biasanya menggunakan reaksi FeCl3, reaksi Marquis, reaksi Nessler, dan reaksi DAB-HCl, reaksi King, dan reaksi lain-lainnya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa untuk ujinya itu ada banyak, contohnya itu uji organoleptis, uji kelarutan, dan reaksi warna. Reaksi warnanya contohnya reaksi FeCl3, reaksi Marquis, reaksi Nessler, reaksi DAB-HCl, dan juga reaksi King. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fizia untuk materi Synoviara Medica. Fizia itu bertanya, bagaimana cara kita itu dapat mengetahui gugus apa yang terdapat pada suatu obat yang dianalisis tersebut berdasarkan hasil spektrum inframerah. Di sini kita tuh dapat melihat dari hasil tabel 1 yang menunjukkan daerah gugus fungsi berada pada daerah 1500 ke atas, sedangkan daerah fingerpin itu berada pada daerah 1500 ke bawah. Nah, pada cetirizin ini yang menunjukkan gugus fungsi karboksilat itu di mana vibrasi OH karboksilat cetirizin itu pada bilangan gelombang 3100. Terus pada vibrasi CO karboksilat ini pada cetirizin ini nampak pada bilangan gelombang 1720. Terus pada fingerprint dari cetirizin ini memberikan puncak pada vibrasi CO ether, dia itu yang ditunjukkan pada bilangan gelombang 1100. Dan pada gugus fungsi N ini dia tuh menunjukkan bilangan gelombang itu 1579,70. Jadi dapat saya simpulkan dari jawaban yang telah disampaikan oleh Akmel, di mana dalam menentukan mengetahui gugus fungsi apa yang dapat dianalisis. Nah, seperti yang dijelaskan Akmel tadi, uh, hasil vibrasi dengan menggunakan FTIR pada gugus OH karboksilat ini, jadi di sini pada panjang gelombang 3100. Kemudian pada CO karboksilat itu ada 1720 dan juga pada CO karboksilat dan juga CN yaitu pada gelombang 1579 dan juga kemudian pada CO ether yaitu sebesar 1100. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Apriana kepada materi Vira. Pertanyaan itu sudah dijelaskan tadi pengembangan plat KLT itu dilakukan pengembangan plat KLT terlebih dahulu membuat fase gerak dengan pencampuran kloroform dengan metanol. Nah, itu bagaimana fase gerak itu dapat dipilih dalam analisis KLT untuk siproheptadin ini dan juga apakah perubahan pada fase gerak itu dapat mempengaruhi hasil analisis. Bahwasanya tadi itu sudah dijelaskan pada
pada KLT itu memilih fase gerak itu memisahkan komponen-komponen dalam sampel. Nah, pada umumnya itu campuran klorofon dan metanol itu sering digunakan sebagai fase gerak dalam analisis KLT. Pada klorofom itu bersifat nonpolar, sedangkan metanol itu bersifat polar. Di sini saya mendapatkan jurnal menjelaskan bahwasannya dia itu menggunakan pemurnian dilakukan secara kromatografi lapis tipis dengan menggunakan fase diam, silika gel, dan fase gerak kloroform. Nah, diperoleh dua pita setelah diamati di bawah sinar UV 254 nanometer dan 366 nanometer, di mana pita pertama itu berwarna biru gelap dan pita kedua itu berwarna biru muda terang. Nah, pita yang dihasilkan itu tidak lurus, melainkan sangat bergelombang. Hal ini tuh mungkin disebabkan oleh pengaruh fase gerak, ukuran sampel, sifat analitik, dan adanya kontaminan. Baik, dapat saya simpulkan bahwa pemurniannya itu dilakukan secara kromatografi lapis tipis atau KLT, preparatif menggunakan fase diam silika gel, dan fase gerak chloramphenicol, kemudian menol, ya kemudian diperoleh dua pita setelah diamati di bawah sinar UV 254 nanometer dan 366 nanometer, di mana pita pertama berwarna biru gelap dan pita kedua berwarna biru terang. Pita yang dihasilkan tidak lurus, melainkan sangat bergelombang. Hal ini disebabkan oleh pengaruh fase gerak, ukuran sampel, sifat analit, dan adanya kontaminan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Izia untuk materi Sivira. Di sini dikatakan tadi pertanyaannya yaitu sebelum dilakukan pengembangan pada KLT, membuat fase gerak dengan pencampuran klorofom dan juga metanol dengan perbandingan 9 mili banding 1 mili dimasukkan ke dalam chamber. Kemudian chamber KLT itu dijenuhkan. Nah, apa alasan digunakan pencampuran dengan perbandingan 9 banding 1 dan kenapa chamber KLT itu harus dijenuhkan? Di mana perbandingan 9 mili sama 1 mili itu merupakan merupakan campuran yang digunakan untuk fase gerak. Nah, di mana polaritas untuk fase gerak ini akan menentukan kecepatan migrasi solut yang berarti juga menentukan nilai RF-nya. Di mana penambahan pelarut yang bersifat sedikit polar seperti yang tadi dipakai yaitu klorofom dan juga pelarut non-polar seperti metanol ini, dia ini akan meningkatkan harga RF secara signifikan. Kemudian di mana sistem yang paling sederhana yang itu terdiri dari dua campuran pelarut organik karena daya emulsi campuran kedua pelarut ini akan mudah diatur sedemikian rupa sehingga pemisahan ini akan dapat terjadi secara optimal. Kemudian juga dikatakan tadi bahwa kenapa chamber KLT itu harus dijenuhkan. Di sini dikatakan bahwa hal-hal yang harus diperhatikan dalam pekerjaan KLT itu, yaitu chamber itu harus dijenuhkan. Karena untuk mempercepat proses pengembangan pada saat penotolan sampel, ini tidak boleh terlalu pekat karena pemisahannya itu akan sulit sehingga didapat bercak yang berekor. Nah, penotolannya itu juga harus tepat sehingga didapati bercak yang baik. Baik, yang saya simpulkan dari jawaban yang telah disampaikan Aulia, mengapa digunakan pencampuran antara kloroform dan juga metanol dengan perbandingan 9 banding 1. Itu pernah tersebut merupakan untuk fase geraknya. Dan juga dalam fase geraknya ini akan menentukan dari kecepatan migrasi solut yang juga akan menentukan nilai dari RF-nya, di mana pada penambahan yang pelarut yang bersifat sedikit polar ini akan meningkatkan harga RF-nya secara signifikan. Kemudian mengapa derivat itu harus dijenuhkan? Berarti yang telah disampaikan tadi karena akan mempercepat dari proses pengembangan hasilnya.